Kumaha Cik rasana? Rasanya tuh jadi vibes yang vibes-nya teh ya bisa dibungkus dikasih ke si cinta gitu kan. Nah, jadi vibes-nya teh vibes gift gitu ini teh. Pas pokoknya aku merasa kita di Agatha itu salah satu rezeki menikah juga sih. Iya. Salah satu Jadi rezeki. buka Agatha pertama tuh beberapa bulan setelah kita menikah. Oke. Iya. Buku pertama tuh beberapa bulan sama. Ya, Agatha yang offline store ya. Ya. Iya, sekarang yang di ini. Agatha di Ya yang Otista. di Otista itu. Batista. Beliau kan pas awal buka di rumah nih, pasti problem seorang homemaker pasti itu di keuangan. Betul. Saya sedikit paham tentang keuangan. Oke. Jadi saya ikut bantu dia. Selain kita diapresiasi oleh customer, kita juga pengen ngapresiasi karyawan kita. Nah, itu penting, gitu, betul, iya. betul, penting Jadi itu. salah satu caranya dengan itu. Terus juga selain itu, kita merasa walaupun kita UMKM ya, kita itu ingin selalu menyejahterakan karyawan lewat kayak gaji misalnya. Iya. Gajinya itu sebisa mungkin harus layaklah seenggaknya untuk diri dia sendiri. Betul, Terus betul. kita kan bonus, ada Iya. bonus. Ada bonus? Iya, ada bonus loh. Kalau misalnya Ada bonus ini. satu bulan nih targetnya segini misalnya gitu ya, nanti ada bonusnya kalau misalnya melebihi target. Terus uang lemburan per jam kita dihitung, per menit ya, Per menit. per 20 menit gitu kita dihitung. Terus Iya, juga ada uang konsumsi. Ada juga. Ada uang untuk BPJS pun kita kasih. Saya pengennya tuh karyawan tuh kita hargain lah walaupun cuma Iya. 20 menit, 40 menit, Betul. 1 jam. Jadi sebisa mungkin mereka tuh gak ada di kita tuh gak ada istilahnya apa namanya? Tinggal rasa Kalau capek. lembur, bukan lembur ikhlas tuh apa? Oh, Loyalitas. Loyalitas. Ya. Suka Loyalitas gitu. lah. Lembur ikhlas loyalitas. Apa kabar 2026? Ya Allah, ya Robi, ini berarti podcast ke saya syuting berarti 2026 teh podcast ke 1 ya? 1, benar? Benar kan? Nah, podcast pertama di 2026. Weh, tepuk tangan semua. 2026 mudah-mudahan ya karir cemerlang, sehat, uang banyak, terus diberikan kesenangan hidup dan juga ketenangan hati. Buat kru suara Garut mudah-mudahan makin gemuk-gemuk semuanya yang ada di sini ya. Biar gak kurus-kurus. Jadi mudah-mudahan sehat-sehat kru suara Garut dan mudah-mudahan buat warginet yang terus nonton episode-episode kita mudah-mudahan terus diberikan kelancaran, kesuksesan rezekinya. Amin. Hari ini kita akan ngobrol lagi warginet dengan pelaku F&B dan tentunya kita memulai 2026 dengan yang manis-manis. Nah, ada apa nih kira-kira? Kita udah ada display di sini. Nanti kita akan ngobrol lebih panjang tentunya dengan salah satu pelaku F&B di Kabupaten Garut. Tepuk tangan untuk Agatha. Waduh. Ini Agatha kita sepakati dulu lah. Agatha aja. Agatha ya, Agatha. Warginet mungkin di sini sudah ada yang tahu Agatha itu apa ini? Agatha ini adalah produknya dan bagi warginet yang sudah mencicipinya boleh komen di bawah ya, di komentar di YouTube. Bagaimana Agatha? Karena saya akan nyobain bentar lagi. Sehat, Teteh? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Kumaha memulai 2026 hari ini? Lumayan menantang lah. Menantang, Pasti weh. kedepannya ada beberapa harapan yang pengen kita capai. Dan memulai 2026 dengan menantang ya. Ini salah satu kalimat yang cukup wow gitu ya. Karena sejauh ini dari tanggal 1 sampai tanggal hari ini tanggal 5 orang-orang yang ditanya bagaimana 2026 pasti jawabnya alhamdulillah capek istirahat karena kemarin terlalu dar tapi ini malah langsung menantang ya. Bener tantangan. Datanya gimana 2026 ini? Penuh dengan semangat dong dan harapan-harapan baik. Oke. Tapi sebelum jauh untuk usia Teteh Akang seberapa? Ayeuna usiana. Umurnya berapa sekarang? Kalau istri saya 28 ya. 28. Saya OTW 30. OTW 30. Oke. Jadi masih di angka 20-an ya. Berarti hitungannya masih milenial ya? Berarti milenial ya. Kalau aku Gen Z. Aku juga Gen Z kok. Oh iya, maksudnya Gen Z 98, juga? Iya, Gen Z. Gen Z itu dari umur berapa sih sebetulnya? Dari tahun berapa? 2000-an apa? Teteh berapa? Aku 98. 98 masuk Gen Z juga? Iya, masuk.
Berarti Soeharto teh diturunkan ke Gen Z berarti. Iya. Mulai Gen Z belanya. Oke. Siap. Teteh dari Gen Z, perwakilan dari milenial, akhirnya bertemu. Iya, gitu. Menikah lah. Di umur berapa? Aku 24. 24. Iya, nikah 24. 26. Oke, 24 26 itu kalau aku berarti baru lulus kuliah kayaknya ya. Umur segituan. 24 26 menikah dan jadilah ini atau ini sudah ada sebelum menikah? Udah ada sebelum nikah. Sebelum menikah. Siapa yang punya IP ini pertama kali? Aku. Oh, Teteh dulu. Ya, aku foundernya. Oke, baru setelah menikah sama A Iya. jalan. Jadi dia bikin tuh pas kita masih pacaran. Oh, masih pacaran. Oke, jadi ikut tahu tuh prosesnya tuh A tuh. Iya. Dari mulai Agathe cerita sampai hari ini udah tahu berarti ya. Tahu. Dan sudah mau hampir 5 tahun berjalan. 6 tahun. Beberapa tahun di rumah dan sisanya di Otista ya. Iya. Dalam satu lingkup dengan visual dan juga Sinramen, kopi tiluan dan lain-lainnya. Oke. Iya. Yang terpisahan pokoknya ini warginet. Parkiran langsung lihat Agathe ya. Jadi buat warginet yang belum datang nanti boleh datang. Nanti di spill Instagramnya. Ada, nanti cek aja pokoknya. Siapa-siapa dulu teh kesini boleh? Oke. Halo semuanya, aku Karin, seorang ibu sekaligus founder dari Agathe Bags. Oke. Halo, saya Purwa, saya co-founder co-owner juga dari Agathe. Saya suaminya dari Ibu Karin. Alah, suami istri. Oke, warginet kita akan bahas detail. Kita akan ngomongin segmen F&B karena segmen F&B ini kalau dari para followers Instagram Suara Garut teh Kang, dari teman-teman komunitas atau teman-teman yang ada di Garut itu F&B itu selalu menyenangkan karena pengalaman yang selalu ditawarkan itu adalah ayan kieu di Garutnya. Di mananya penasaran go hari itu rata-rata. Tapi beberapa juga di sini penasaran dengan proses di balik layarnya. Sebelum kita jauh. Tadi ada founder, ada juga co-owner. Apa membedakan itu? Kalau kayak founder itu kan yang merintis ya, yang pertama gitu, yang mendirikan. Nah, sampai nanti pun aku akan disebut founder. Yeah. Beda kalau owner. Kalau misalnya owner itu jadi dia itu nanti bisa pindah kepemilikan gitu loh. Jadi nanti anak aku gitu. Kalau misalnya kalau nanti kedepannya ada partner lain misalnya bisa bisa kolaborasi kolaborasi gitu. Bisa jadi co-ownernya gitu, tapi dia tidak bisa jadi founder gitu karena founder kan yang mendirikan. Yang mendirikan, tapi untuk yang mengurus atau mengelola itu bisa owner. Ya paham. Jadi posisi Teteh sekarang ikut terlibat atau cukup sekarang udah punya owner? Ikut terlibat dong meskipun udah punya karyawan juga. Tapi ada founder yang udah ada lepas aja gitu. Pasti ada ya. Tapi Teteh memilih untuk ikut terlibat juga. Dan sekarang untuk pengelolaan berarti lebih maksimal sama A. Pengelolaan di saya. Jadi dia sekarang lebih ke produksi, R&D sama lebih ke quality control. Oke. Pengelolaannya sama A berarti ya. Proses R&D dan juga ini terutama sama resep ya. Iya, sama tetehnya. Teteh dulu kan berarti waktu PDKT katanya. Iya. Ini Agathe itu waktu PDKT akhirnya setelah menikah dia lanjutkan. Apa yang ada di benak Teteh sehingga orang nyeun nu kieu gitu dah. Pertama banget tuh aku kan lulus dari perhotelan ya, sekolah perhotelan. Aku pariwisata di Jogja gitu. Nah, daripada nganggur kan kebetulan Covid juga kan 2020. Jadi aku itu tipe orang yang nggak bisa kerja di orang lain gitu. Emang dari udah lama aku bilang ke diri sendiri aku tuh nggak mau jadi karyawan, aku tuh pengennya jadi bos gitu. Dan kebukti aku tuh pernah kerja gitu ya, dan nggak lama gitu karena emang bukan passion aku aja di situ. Nah, akhirnya aku di rumah bikin lah karena aku udah banyak minat gitu ya di bidang ini. Jadi ya udah aku coba open PO kecil-kecilan gitu di rumah. Layak-layaknya kita lah ya, masyarakat sipil sama jualan makanan PO gitu. Gitu, PO kecil-kecilan. Tapi pertama kali itu emang langsung ke sini produknya gitu atau enggak? Enggak, dulu. Pertama kali itu aku bikin kue shu yang atasnya crispy itu. Iya, di 2020 ini. Iya, 2020 sama tiramisu yang ini nih. Sama ini ini hitungannya berarti produk senior di antara empat ini ya. Betul banget. Ini udah beberapa kali R&D. Ini tuh. Iya, udah sering di elevate gitu ya rasanya gitu. Nah, terus
singkat cerita nih, karena aku kan open PO tuh Ya. sendiri, masih berkutik sendiri di rumah. Masak sendiri, Iya, packaging sendiri, Iya. nganterin Sampai belanja segala macam tuh masih sendiri. 2020 ini. 2020 2020 menyenangkan. Sok lanjut teh. Iya, itu aku tuh belum dapat ini ya, belum dapat apa sih, dia tuh masih kayak cuek gitu loh ke Oh, tapi udah Agatha tuh. udah hubungan tapi. Udah dan Oh, udah tahu oke, aku tuh iya. sering open PO gitu, tapi Iya, dia iya. tuh kayak belum intens banget Iya, gitu loh iya. perhatiannya ke sini. Nah, sampai ketemu titik di mana aku itu bertemu sama Teh Putri yang Oke. sekarang jadi Ibu Wakil Bupati Garut. Oke, Ibu mohon. Menurut aku beliau itu membukakan jalan. Jadi Oke. aku tuh kayak ketemu sama beliau, ngobrol gitu, minta untuk diisi kuenya di Lewi Asri. Oh, Jadi gitu. beliau yang minta. Iya, Kita beliau buat yang minta misi. langsung Beliau kayak yang ngobrol. minta, Iya, oke. waktu sebelum jadi wakil bupati ya, Iya, iya, ngobrol gitu. Minta tolong R&D-in kue. Dia kan intinya Lewi Asri itu ini ya Nusantara ya. Iya, iya, Jadi iya. aku diminta untuk R&D atau isi kue yang berbau-bau Nusantara. Betul, Jadi kemarin waktu itu kayak milihnya tuh mocha noga, terus juga kelpon, Iya. terus ada nastar sama kastengel cake. Ini 2020 berarti iya, iya, 2020 oke. 2021. Nah, mulai dari situ aku ngobrol kan sama sama dia gitu waktu itu. Dia mulai ada ketertarikan tuh, wah ini harus diseriusin Iya, iya, katanya iya. gitu. Oke, Harus oke. diseriusin gitu. Baru tuh tercetus produk tuh, nama produk dari sana. Iya, yang itu kan, yang 4 itu. Nah, singkat cerita dari situ sampai aku akhirnya jadi yang ngisi kue di sana kan, di Lewi Asri itu kan. Nah, sampai ketemu sama partner aku yang sekarang. Jadi aku di Otista itu kan partnership ya, Oke. sistemnya partnership gitu. Ya akhirnya kita ngobrol, kirain aku tuh konsepnya sama mau ngisi di kafe beliau yang di Kopi Iya, Tiluan B2B ya, lah. B2B, kirain aku jual putus gitu, ternyata enggak. Jadi dia punya tempat minta aku untuk ngisi gitu kan, kayak serius ini terharu Iya. banget gitu. Iya, bener, Dia mau bener. invest ke aku Oke. gitu. Ya itu sih betul. Dari Kayak apa ya? sebesarnya. Kayak kebuka aja gitu teh ya, tiba-tiba ya dari asli. mulai ketemu Teh Putri. Iya. Terus yang awalnya jualan rumahan, banyak yang beli PO tiba-tiba punya lapak sekarang Iya. gitu. Terus aku tuh yang bangganya tuh kan aku nggak ini ya, tanpa riba sama sekali ya. Iya iya. Tanpa riba dan mau ada orang yang invest istilahnya dalam tanda petik cuma-cuma ke Iya. aku gitu loh, tanpa aku harus pitching, tanpa aku harus Betul, apa betul, gitu. betul. Jadi emang ini mah tinggal akunya aja yang Iya. harus bener gitu kan. Itu yang datang ya Mas. Itu Iya, yang datang dia ya. yang minta ke aku Nah, gitu. gitu. Dan Oke, itu berarti. kesempatan yang nggak orang lain bisa kan Betul. maksudnya gitu. Tapi menurut Teteh, menurut Akang juga nih ya, kita Iya. coba bertanya terkait tentang ketika ada orang yang mau invest dan nyuruh untuk Akang Teteh boleh jualan aja di daerah kami di Kopi Tiluan dan lain sebagainya. Selain karena personal itu karena produk mungkin ya. Iya, Kepercayaan apa sih pastinya. yang dia punya sampai rela untuk invest Nah, produk ya pasti berarti. pasti orang mikirnya tuh kepribadian orangnya kayak Betul. gimana kan. Nanti terus produknya kayak gimana juga. Bukan cuma sekedar nama yang udah ada gitu, kayak nama brand yang udah ada kayak gimana. Oke. Ya pasti lebih ke produk sama si kepribadian seseorang lah. Tapi sebelum ada yang invest itu kondisi produk itu sedang bagaimana? Apakah sedang naik-naiknya? Oh enggak Atau sih, justru biasa aja? karena aku kan bener-bener dari rumah tuh organik banget Iya. ya. Sampai sekarang juga bener-bener jarang banget yang namanya promosi kayak ngundang influencer kayak gitu. Oke, Jarang banget. iya, Jadi iya. emang udah dari awalnya tuh organik banget. Iya, iya, Jadi iya. belum sampai kayak gini lah, dan orangnya iya, juga iya. belum sebanyak sekarang. Oke, gitu. oke. Jadi berarti secara mulai move untuk lebih proper itu ketika ada yang nawarin untuk buka di Tiluan. Iya, betul, Oke. betul. Sebelum ke sana mah berarti ya bikin aja untuk di Lewi Asri berarti pada akhirnya Iya, di gitu. Lewi Asri Oke. sama open PO kecil-kecilan Iya, lah iya. gitu. Jadi open PO masih tetap berjalan, cuman ini ada Yang di Lewi tambahannya Asri. di Lewi Iya, Asri itu gitu. jadi income utama aku sih waktu itu, yang Oke. bener-bener nggak dapat income material dari orang tua gitu ya. Hasil dari jualan aja Oke. gitu. Iya, Jadi iya, iya. bener-bener dari nol banget, malah dari minus aku memulai. Tapi Lewi Asri itu berarti udah nikah belum? Pas Lewi Asri belum. Belum. Tapi pas perjalanan Lewi Asri udah mulai nikah. Iya, Oke. 2023 pas pokoknya aku merasa kita di Agatha itu salah satu rezeki menikah juga sih. Iya. Salah satu Jadi rezeki. buka Agatha pertama tuh beberapa bulan setelah kita menikah.
Oke. Buka pertama tuh beberapa bulan selama. Ya, Agate yang offline store ya. Ya. Iya, Sekarang yang di Otista itu Otista ini. berkah nikah itu. berkah nikah menurut kami ya. Iya. Kenapa bisa jadi berkah nikah ini pernah Margina cokot tapi ya. Kalau topik nikah gitu deh. Ya, Berkah nikah gimana tuh karena maksudnya? sebelum menikah aku nggak ada yang menawarkan untuk invest gitu, yang menawarkan untuk jadi partnership gitu. Nah setelah menikah kan tiba-tiba Allah bukain jalan langsung gitu. Iya sih bener ya, kayak tadi kan dari mulai PO tiba-tiba Teh Putri datang dan lain sebagainya, itu kayak udah kebuka banget itu dikasih jalan ya. Tapi sebelum aku masih penasaran sih banyak terkait dengan Teteh. Tapi aku pengen nanya ke setelah menikah bagaimana membagi perhatian ke istri dan juga ke Agate kira-kira. Gimana ya? Karena mungkin Agate tuh udah dianggap anak sendiri dari awalnya. Oke, Kebetulan juga kita pas buka pertama langsung hamil anak pertama juga. Pas buka pertama offline store. Jadi udah Agate tuh jadi kayak anak pertama kita. Iya, menemani banget ya. Iya, pasti. Ya. Oke. Terus ya gimana lah ya, pasti kan sebelum-sebelumnya juga ada ya yang suami istri bekerja di bisnis. Iya. Ya kayak gitulah, kayak pasti banyak masalahnya atau gimana, tapi kan kita lebih banyak waktu kita tuh daripada di rumah, pasti lebih banyak di Agate. Oke, tapi tetap bertemu juga kan pada akhirnya diskusi dan lain sebagainya pasti. ya. Ya, ini sebetulnya menarik sekali sih pengalaman suami istri ketika terjun di satu bisnis yang sama. Tahu kedalamannya seperti apa ketika berantem tuh. Ketika berbeda pendapat berantem tuh di rumah apakah akur lagi atau gimana gitu kan ya. Selalu penasaran sih ya kayak hal-hal kayak gitu. Tapi ini pertanyaan semua masih banyak nih. Sebelum ada Teh Putri menawarkan Lili Asri, Teteh udah kenal sama Teh Putri? Belum, aku nggak tahu. Nggak tahu sama sekali? Nggak tahu sama sekali. Soalnya beliau itu waktu itu memperkenalkan dirinya sebagai owner dari Bunda Umar kan. Iya. Tapi kalau Bunda Umarnya aku tahu, soalnya kan udah langganan banget dari zaman SMA. Sorry, berarti Teh Putri DM Teteh? Nge-WA. Oh, nge-WA? Nge-WA ke admin, ke nomor admin yang waktu itu kan aku masih admin juga ya. Jadi aku langsung gitu yang menanganinya. Wah, boleh, aku bilang gitu kan. Ketemunya juga di Moya Cafe Di waktu Moya itu Cafe, yang sekarang jadi masih sekarang Eskopia. jadi Eskopia. Iya, betul. Jadi di Teh Putri WA. Pengen ketemu ngobrol gitu. Can Kaimplang bakal jadi wakil bupati teh masih ada. Belum. Can Kaimplang itu nomor jalan can bakal jadi wakil bupati ayeuna. Tapi udah ada komunikasi lagi gak sama Ibu Abum sekarang? Dia kan sempat nggak order lagi tuh karena sibuk mungkin ya, sibuk jadi wabub. Nah pas Lebaran tahun kapan ya? 2024 kemarin ya. Dia ke 2023 ke toko gitu kan beli hampers juga. Katanya ih kangen banget sama Karin, kangen sama Agate, kata ibunya gitu. Udah lama banget gak jajan. Soalnya kan secara emang bener-bener dari aku pertama banget kan kenalnya gitu. Aku juga merasa kehilangan konsumen lama yang akhirnya datang kembali. Betul. Ya akhirnya ya mungkin setelah sekarang jadi ibu kita semua di Garut Wakil Bupati, mudah-mudahan ini order ke Agatenya makin lancar Bu. Amin, gitu. Makin banyak Bu. Ini bisa jadi pemateri wira hebat sekali-kali UMK aja Bu. Amin. Ya gitu kan sekarang ibu tuh ke ekonomi kreatif kan, UMK-nya itu gencar banget gitu ya. Tapi penasaran nih, sorry ini pendapat awam dari aku dan mungkin dari teman-teman juga ada yang berpendapat kayak resto gede itu kan kayak kita mah mikirnya momentuman gitu ya, kayak kadang kalau datang ke resto gede misalnya Lili Asri atau misalnya ke Muara Sunda atau kemana gitu kayak gede banget gitu, emang tiap hari anu datang gitu. Terus sistem ini disebut ramainya tuh kapan, apakah tiap holiday aja, tiap ada yang study tour dan lain sebagainya. Nah itu kan Teteh simpan dulu kue di sana, terus jadi income tetap Teteh tadi bilang. Nah itu biasanya kita kayak yang awam nih, gimana cara kita ngerti nih bahwa oh ini Teteh nyimpan di sana pun ini bisa jadi income gitu Teh di Lili Asri, walaupun secara resto ini bukan yang kayak coffee shop tiap hari ada yang pelanggan gitu. Gimana tuh kira-kira Teh buat dari ini kita? Maksudnya ke konsumen, jadi biar konsumen tahu gimana biar bisa. Tadi Teteh bilang kan jadi income tetap tuh di Lili Asri. Iya. Nah, sedangkan di Lili Asrinya kan bisa dibilang resto itu kan nggak kayak coffee shop ya, tiap hari ada yang datang gitu. Gimana cara kita paham kalau Teteh nyimpen di tempat resto yang nggak tiap hari ada yang datang tuh tetap bisa jadi income gitu Teh?
ini kan jual beli putus ya. Oh, Ke beli aku, putus. iya beli putus. Jadi di mana nggak larisnya pun itu udah ada Udah ya. iya udah gak ada apa sih hubungan Ada lagi sama sangkut aku pautnya gitu. Oke. Iya. Nah sekarang mah setelah ada Agate udah fokus berarti ya, gak Iya. nyimpen di mana tuh teh? Enggak. Enggak. Gak ada Sempat kepikiran ada juga. yang nawarin, cuman kita kayak berpikir udahlah rasa ini cukup di kita gitu. Oke. Di Agate. Iya. Yang ada di Agate aja. Pertimbangannya sekarang lebih ke ini mah, bisa orang kamaris ngalaman lah perjuangannya dan lain Iya sebagainya. betul. Ini giliran kita fokus ngebangun Nah, bisnis eta brand dulu soalnya kan Agate ini belum semua orang tahu ya, A. Oke. Belum semua orang tahu gitu. Jadi ini masih jadi PR banget buat kita gimana caranya orang tuh makin banyak yang tahu gitu ke Agate Bags gitu. Iya, kayaknya mah mereka tuh tahu, cuman gak tahu nama. Ah gitu. Kayaknya mereka pernah lihat, cuman gak tahu nama. Ya, Kayak aku biasanya tadi gitu. Agate di mana? Agate kata Stedea Visual Space. Visual Space kan ada 2 ya Garut ya. Iya. Di Batayuda ada. Iya. Di Batayuda juga ada toko kue. Itu yang di Kopi Tiron, no koneng gitu. Aku mau Iya, terang gitu Ya tah. dulu. Yang kuning gitu dah. Sekarang udah enggak. Yang kuning ya, jadi pas parkiran tuh langsung banget ya kan, Iya, itu kedai betul, Agate. betul. Oke. Iya, Agate tadi kita udah bahas ya menunya. Menunya apa? Ada apa aja teh? Aku aja. Iya. Boleh silakan. Menunya ini yang kita bawa menurut penjualan terbanyak bulan lalu ya. Oke. Ini ada strawberry cheese cream. Terus juga ada ini roti cranberry. Oke. Terus ada ini tiramisu produk Tiramisu pertama ini banget. senior ya. Iya, terus Oke. sama yang terakhir ada burnt cheesecake. Oke. Ini aslinya ada es krimnya cuman nggak Ya. kita bawa ya. Takut Ini kelewat. secara resep ini berarti basic kita semua nih yang paham nih. Iya, aku pokoknya yang nyari resep, terus nanti aku ajarkan ke suami aku, Oke. terus nanti suami aku yang ngajarin ke karyawan kami Oke. gitu. Dia bisa masak jagoannya enak. Masak enggak sih? Baking paling. Baking Padahal ya. dia nggak ada basic baking loh. Iya. Iya. Oke, selama nikah berarti ya belajar ya, Iya. atau dari pacaran juga udah Iya, belajar. Dari pas Dari yang Louis Asri Louis itu. Asri. Oh, oke. Dia mulai serius itu kan. Jadi Iya, mulai serius menarik baking. ya. Iya, sebelumnya dia kan ditambang. Saya Jauh banget. alumni teknik. Iya, alumni mana Akang? Alumni Unisba. Unisba jurusan Jurusan teknik pertambangan. teknik pertambangan. Tiba-tiba enak ngurus kue. Kue iya. Kebetulan saya kan lulus pas Covid, tahu sendirilah pas Covid kayak gimana ya. Iya, benar. Dan beberapa kali kerja ternyata beliau kan pas awal buka di rumah nih pasti problem seorang homebaker pasti itu di keuangan. Betul. Saya sedikit paham tentang keuangan. Oke. Jadi saya ikut bantu dia. Kayak misalkan kan kalau homebaker tuh buka PO nih, buka PO bahannya beli seabrek, Ya. yang kejual kan cuma dikit. Ya. Tapi gak diterusin nih, Iya. bahan-bahan pasti kan Kebuang. uangnya Oke. kebuang di bahan yang Iya. disimpan. Nah dari situ saya, dia tuh sebenarnya penghasilannya lumayan, cuman Harus lebih rapi lagi iya, manajemennya. tentang keuangannya gak paham, ya udah saya ikut bantu sedikit-sedikit. Nah dari sampai awal saya bantu sampai sekarang kita saling melengkapi lah. Oke, menarik kolaborasi mantap Sok resep tinggal ieu suami istri kolaborasi mantap gitu ya Allah aing mah euy. Jadi saling melengkapi ya dari masing-masingnya ya, dari manajemen keuangannya. Iya. Walaupun lulusan mah tambangnya Lulusan tambang. aslinya. Jadi dari mulai lulus sampai sekarang belum ada lagi tuh bekerja di sana. Saya pikir pengen gedein dulu Agate lah. Terus sekarang juga kita udah punya 2 anak, 3 Iya. sama Agate, jadi kayaknya Udah terlanjur ya. belum Udah ada nyaman pikiran di lagi sini buat ya. saya. Udah Terlanjur nyaman sih kayaknya. kayak udah terlanjur nyaman deh, bener teh. Udah kebanyakan sama teteh diajarin ini bikin rotinya. Iya. Ini aku boleh coba. Boleh Boleh, dong, boleh. boleh. Yang mana ya, Pe? Penasaran sih yang ini. Yang produk senior nih. Yang Boleh, ini paling tiramisu ya. Ini ada tiramisu, kopinya. boleh. Oke lah puntennya. Kenapa selalu? Coba teteh tonton podcast Suara Garut itu yang makan itu pun cuma podcast saya. Ya. Kalau podcastnya si Salwa tuh yang host satu lagi cewek nggak ada makan-makan. Gitu. Itu doang deh yang kebanyakan makan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Tah, tadi aku sempat nanya Orginet kepada Akang sama tetehnya, apakah ada manner tersendiri dalam makan kue kayak gini? Katanya enggak. Kalau ini sarannya jangan Aduh. Jangan diaduk. Iya. gini aja. Iya. Iya. Teh Dea. Teh, San ke dia. Dia. Nah, ini biasa menyaksikan oleh makan. Ini ada banyak ini.
Iya, kita harus memberikan reaksi-reaksi terbaik kita, ya. Dan jujur, oke? Bismillah. Ini tiramisu yang pertama. Bismillah. Ini mau dipakai ngopi bisa. Pagi-pagi banget, cocok. Review rasanya kumaha? Bentar. Kumaha Cik rasanya? Rasanya tuh jadi vibes yang vibes-nya teh ya bisa dibungkus, dikasih kasih cinta gitu kan. Nah, jadi vibes-nya teh vibes gift gitu ini teh bener buat gift ke pacar cocok pisan enak teh. Ini teh produk pertama. Oh iya. Itu teh. Sebelum ada teh, ini senior ya tuh senior. Tuh, ini ada 4 lagi. Kalian mau coba nggak? Mau nggak tuh? Mau. Nggak cobain. Sama cheesecake-nya. Yang mana? Jangan dong cheesecake. Yang mana sok? Cheesecake yang mana tuh? Yang ini, cheesecake yang ini. Kamu yang nanya, bikin saya mikir ya cheesecake yang mana? Cuma tahunya semuanya cake gitu. boleh. Sini teh, tuh sini. Sudah ada. Ah, sini. Ya ampun. Oke. Kapan lagi ya kita nyuruh leader kita makan in frame. Yo, ini. Nah ini boleh silakan Teh dicobain dong. Iya boleh. Ini sebenarnya Boleh. kalau di toko tuh dia dipakai es krim ya. Oh, pakai es krim. Iya. Terus sama es krim, cuma kan kalau bawa ke sini pasti leleh. Iya benar. Lembut banget loh. Ini strawberry ya. Ini strawberry. Strawberry itu Ya. strawberry jam jatuh. Strawberry. Ini bukan saus ya, bukan ya. Mantap. Enak. Biasanya agak keras, kalau ini lembut semua loh. Iya. Nah, lumer Ini banget kan. kalau lembut sih ini. Ini ikannya boleh aku bawa nggak sih? Bawa. Bawa aja. Bawa aja. Aduh, bawa aja deh. Bawa aja. Kalian yang mau tuh ya, ini sama Tedean ya. Berbagi lah. Berbagi. Ini tiramisu, terus itu ada cheesecake-nya. Ini kalau dijual tuh satu gini berapa teh? 38.000. 38. Kalau itu 37. 37.000. ini Ini 24.000, yang ini 34.000. 34.000. Nah, ini berarti perusahaan A ya hitung-hitungan harga. Berarti bener kan? Enggak? Atau dulu yang menentukan ini harga sekian A bukan? Bener. Nah, gimana perhitungannya A? Dengan kualitas hidup orang Garut yang slow living A. Sebenarnya kita gimana ya? Kira-kira. Nentuin HPP tuh nentuin COGS-nya tuh berdasarkan yang udah ada di tempat yang internet lain. lah, Oh, iya. internet lah kita searching, kita pahamin, dan ternyata alhamdulillah sama 2,5 tahun offline store itu kita ngerasain dampaknya. Soalnya kita kalau A ini aja, A saya tanya, A ini menurut A murah atau mahal? Menurut aku di skala range usia teman-temanku ya, kehitungnya mahal. Mahal. Oke. Hitungnya Kita mahal. juga pernah dicap mahal istilahnya ya. Oke. Mungkin tapi karena mahal itu relatif ya. Maksudnya relatif, bukan pasti mahal tuh mahal gitu. Murah tuh murah. Betul. Cuman kalau ada mahal, ada kualitas, Nah, gak apa-apa kan? Pasti betul. terpahami kan. Betul. Seseorang. Nah, kita tuh pengennya kita buat sesuatu, karyawan kita usaha sejahterakan. Betul. Saya sama istri saya happy karena bikinnya. Ya. Sedangkan kan kalau harganya murah, kita murah-murahin, cari pelanggan yang banyak, Iya. belum tentu juga. Ya. Ada kata sejahtera di sana ya. sejahtera lah Betul. istilahnya ya. Sama bahan kue tuh gak bisa dimurah-murahin ya. Mungkin kan di kita tuh gak bisa dimurah-murahin. Karena kenapa? Bahan kue itu bukan bahan yang bisa dicari di pasar, bisa ditekan harganya. Sedangkan bahan kue itu pasti bahan kue yang udah setengah jadi lah. Dari produknya Buat udah diolah. di-packing, Iya, udah iya. diolah. Betul. Ya pasti harganya lebih naik. Jadi itu kenapa harga kita tuh kata orang-orang tuh mahal. Ya. Tapi sebenarnya mahal pasti relatif Ya, kan. betul. Nah, Oke. pasti tergantung kondisi juga. Tapi yang kita usahain si makanan dari Agatha tuh keharti lah bahasa Iya, Sunda. bener. Bener. Worth it gitulah. Iya. Ketika udah beli kayak gitunya maksudnya mau mual asli. Iya, soalnya kan makan kue itu nggak tiap hari ya. Iya. Nah, itu tuh. Jadi misalnya kayak seminggu sekali juga enggak lah mungkin gitu. Jadi Yang nge-spend uang untuk beli ini tuh Iya. nggak ngaruh gede banget gitu untuk Iya. saku kalian yang original gitu. jadi daripada beli yang istilahnya mah yang di bawah standar seharusnya Iya, gitu ya. Kita bikin sama di bawah standar Ya mending langsung dong Iya, beli benar, yang benar. apa Iya. mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan kue atau produk yang lebih enak. Iya, Soalnya kan nggak kualitasnya tiap lebih hari bagus ya. juga. Iya, siap. Maksudnya
kue yang kita bikin tuh murah, yang kita bikin ya maksudnya murah, jadi mendingan kita pakai bahan yang bagus, yang lumayan harganya, tapi jangan juga sampai ngaruh ke COGS-nya lah, HPP-nya lah. betul, Jadi betul. kita usahain tekan, tapi pasti kue itu akan susah untuk relatif murah gitu ya. Menurut persepsi orang pasti susah. Siap. Oke. Teteh sendiri ketika AA menentukan akhirnya aku nggak tahu di belakang kalian bagaimana diskusinya, tapi nuana otak aku teh si Ate tiba-tiba teh ini harga harus segini nih. Langsung ACC enggak? Iya, Dengan harga gini tadi ya. atau Gini, bikin dulu? Oke, aku kan misalnya aku mau bikin strawberry ini misalnya gitu Iya. ya. Terus aku nulis tuh resepnya, Oke. aku kasihin kan Iya. ke dia. Terus dia hitung, Oh dia ngerabein ya. ya gitu. Oke. Terus katanya, terus dia bilang gimana kalau bisa diganti gak misalnya dari Oke, cream cheese-nya betul. gitu. Dicari yang harganya standar lah, jangan terlalu mahal. Dia bilang kayak gitu, biar masuk gitu, Oke. biar masuk ke harga jual. Terus juga dari size-nya gitu kan nanti bakal disesuaikan juga kan sama harganya. Oh ya udah, kata aku teh kalau misalnya nanti aku cari dulu gitu ya gimana, dan aku coba dulu nih Oke, gitu. oke. Kalau misalnya bahannya diganti bakal tetap enak atau enggak gitu. Iya. Kalau misalnya enggak, kadang aku idealis banget sih. Aku Iya. nggak mau ngeganti. Jadi ya udahlah, kalau misalnya mahal ya udah harganya segitu aja. Oke. Nanti diubahnya mungkin dari size-nya Iya. atau gimana gitu ya, dari apa sih namanya, nggak terlalu besar gitu. Oke, Jadi oke. aku idealis banget lah, nggak mau ngeganti sama yang Ya. downgrade banget gitu. Ya, siap. Paham. Oke. Ini urusan harga berarti ya. Ini emang urusan harga tuh di masyarakat Garut gitu ya. Selalu jadi peluru. Ya, jadi peluru. Kalau kita orang-orang nih yang seneng nongkrong di mana-mana gitu, ketika tahu respon tuh pasti kayak, wah iya mahal. Oke, mahal tapi penasaran dia. Kayak gitu. Iya, justru Mendingan orang akan murah. penasaran kalau mahal Kayak kan. gitu. Iya, justru itu. Penasaran, pasti ada penasaran. Nah, ketika contoh misalnya kata di diskusi kayak gitu tuh. Kan kalau Teteh tuh kekeh dengan ini idealisnya Teteh kayak gini. Jadi Teteh sendiri tuh sebetulnya nggak peduli soal harga banget gitu ya, kayak mahal gitu nggak terlalu Iya, ini. soalnya kalau misalnya untuk harga kue ya, ini kalau dibawa ke Bandung ini tuh udah murah banget, Iya, 34.000 tuh ya, murah banget gitu. Tapi karena ini bukan di Bandung, jadi ya udah saya serahkan aja ke suami aku gitu untuk ngitung gimana baiknya gitu. Yang Oke. penting kue aku harus tetap enak gitu. Siap. Berarti A juga ini analisis pasar di Garut, masyarakat konsumen. Pasti kita juga nganalisis. Menurut A gimana? Kalau dulu kita sebelum kita renov udah jalan berapa bulan? 4 bulan ya, mau 4 Iya. bulan. Kita tuh pasti banyakkan ibu anak satu. Oke. Pembeli dari Oh, kita ibu rata-rata anak tuh satu. ibu anak satu. Ya, yang secara ekonomi udah mapan lah istilahnya Oke. kan. Oh, rata-rata ibu anak. Jadi ibu anak satu. rata-rata awal mah sebelum renov mah yang belanja teh adalah ibu anak satu nu beunghar gitu. Cukup lah, cukup. Iya. ya. Cukup. Oke. Kalau sekarang coba lihat aja di TikTok, mungkin banyak anak muda yang masih kuliah lah istilahnya datang ke Agatha. Aku tahu kenapa mereka datang. Selain belanja, beli ini nih. Ada nggak sih? Cekrek foto. Iya. Ya, foto. Buat ngasih makan Instagram. Iya, sorry ya. Jadi aku juga mau ngasih makan Instagram barusan. Pasti kayak gitu. Benar nggak? Tapi banyak yang foto-foto di sana. Benar. Hmm. Tempat kita kebetulan menurut anak muda estetik ya. Iya, benar. Benar. Jadi Nyaman. kemarin juga kan sebelum wisuda tuh kan kita foto-foto tuh anak-anak mahasiswa tuh foto-foto di sana. Lebih banyak foto di Agadenya nungguin visualnya lama. Nggak foto di dia channel visualnya selama cina gitu. Jadi tapi selain tadi sudah dianalisis dulu mah ibu anak satu. Ibu anak satu. Sekarang udah mulai merambah ke Merambah ke anak muda. Anak muda. Yang masih SMA juga ada. Oke. yang, kuliah ada banyak. Oke. Sampai yang ya ibu-ibu juga banyak sih dari awal juga. sekarang udah memplur gitu Semua ya. kalangan. Iya, semua kalangan sih Jadi sekarang. pikiran AA atau pikiran Teteh atau pikiran sebelumnya yang pernah ada kayak ini kemahalan atau kemahalan enggak? Udah nggak ada pikiran Udah kayak gitu nggak. sekarang ya? Ya, udah gak ada pikiran kayak Orang gitu. sekarang anak sekolah juga pasti dia punya uang sih kan, banyak affiliate gak sih? Bener. Iya. Sekarang anak sekolah bekalnya Udah sehari. pinter-pinter kok sekarang. Ya Allah. Teteh dulu sekolah bekal berapa sehari Teh? 20.000. Ah, sudah. Saya 15 ribu. Tapi kan sempat ngajarnya di sekolah. Sehari anak SMP bekal 150. Iya. 100 ya. Wajar tuh. Kalian bekal 150.000 nggak beli Agate, keterlaluan kalian. Bilangin emaknya nanti.
Tapi sendiri atau Teteh punya POV kayak gimana nih soal bisnis? Sempat ngobrol sama beberapa pelaku F&B. Ada tipikal orang yang nggak suka nempel sama bisnis orang. Ada tipikal yang justru pengennya nempel. Kayak nempel ke bisnis gajah. Contoh misalnya nempel ke jadi dia bikin usaha di pinggir tempat yang rame. Atau justru beliau pengennya ya udah pengen sendiri aja, gak mau nyatu sama satu lokasi. Satu daerah. Ya, kalau Akang Teteh kan ini dalam segi lokasi nyatu nih, visual space, ada ramennya, ada coffee shopnya. Ini menanggapi ini justru enjoy aja atau jadi tantangan atau gimana? Kalau kita sih kita bersyukur ya. Kita ditempatin di area Circle Web. Jadi di tempat itu dinamain Circle Web. Kenapa? Karena istilahnya kalau jalan ke situ udah satu paket. Mau makan ramen bisa, beli minuman bisa di Tiluan ya. Terus mau foto bisa sama pacar, mau makan dessert di kita. Iya benar. Jadi pasti itu suatu keuntungan karena di circle kita tuh saling melengkapi. Jadi pasti nih kalau belum tahu Agathe, lagi ngeramen, iya ada Agathe di sini kan kayak gitu kan. Terus kalau misalkan mau ke Agathe, ternyata ada visual, kan itu pasti saling foto aja ya. Oke. POV kita dari Circle Web ini ya pasti saling menguntungkan lah. Iya benar. Oke. Jadi tapi secara hubungan itu berarti ada 4 bisnis ya di sana ya? Iya. Ada 4 bisnis. Itu secara hubungan bisnisnya, itu apa kalian tuh kayak ada suka nongkrong bareng gak sama perwakilan 4 itu kayak punya grup sendiri gitu ya? Circle Web gitu dah. Dulu ada gitu. Iya. Tapi hubungan mah silaturahmi berjalan dengan baik. Baik kok, kita juga sering jajan, mereka juga suka jajan juga ke kita gitu. Teteh lapar kasih ramen. Iya benar kayak gitu. Mereka pengen yang manis-manis ke dessert kalian. Oke gitu ya. Jadi Circle Webs ini circle yang baik berarti ya. Iya. Mudah-mudahan ya semuanya lancar bisnisnya Kopi Tiluan, ramen, visual space sama Agathe. Amin. Berarti Kang percaya tuh. Kita belum ada yang masuk pertanyaan ketor dari tadi. Dari tadi ngulik-ngulik mulu ini. Udah 30 menit belum ada pertanyaan editor masuk nih. Oke, kita lihat ya pertanyaan editor yang bisa masuk yang mana nih. Ciri khas menu Agathe katanya. Apa? Itu dari aku atau kamu? Boleh. Ciri khasnya itu kalau misalnya dari visual ya. Ini kan aku nggak custom ya, bukan custom cake. Kenapa aku nggak custom cake? Karena aku pengen orang tuh makan kue itu setiap hari atau setiap minggu, bukan hanya perayaan aja. Sorry teh, custom cake itu maksudnya kayak gimana? Yang kayak misalnya jadi dibuat sesuai dengan permintaan pelanggan. Gitu. Kalau aku kan enggak. Jadi aku menjual yang kayak gini warna pink untuk laki-laki atau perempuan, ya udah kayak gini nggak bisa diubah gitu kan. Nah, aku tuh pengen jadi daily meal, daily dessert gitu. Nggak harus nunggu perayaan tertentu. Jadi itulah salah satu cirinya ya, bukan custom cake. Terus kalau misalnya dari visual yang lainnya, kalau ngelihat yang warna ungu, warna kuning, warna pink, tanpa ada tag Agathe-nya itu pasti udah, kalau sering beli ya udah tahu itu tag Agathe gitu. Karena punya ciri sendiri lah. Udah nempel ya. Siap. Gitu. Siap. Nah berarti yang nentuin secara ide kreatif si produk mah ada lebih dari kata ya? Iya. Kalau interior tempat Agathe, kita estetikanya siapa? Kita diskusi sama partner kita. Oh ada lagi itu. Oke. Ya. Kita bertiga diskusi, tapi kita gak berusaha estetik ya. Gak berusaha estetik, cuma kita pada akhirnya estetik gitu. Pengen nyaman. Tapi pas kita lihat TikTok ternyata estetik. Padahal kita gak, desain awalnya kita tuh gak pengen bukan disengaja estetik ya. Jadi aku tuh pengen orang tuh datang ke Agathe tuh bukan karena estetiknya aja, tapi karena emang pengen beli dan menikmati gitu. Estetik menurut aku bonus ya. Gitu. Yang penting itu mereka tuh repeat order. Betul. Kayak gitu. Betul, Teteh ini emang idealis banget nih dari ini emang iya betul ya. Nah, Kang, ini kita tektokan dari tadi ngobrol nih kita. Terkait tentang bisnis F&B. Kalau coffee shop di Garut itu kan banyak ya. Kalau aku nanya tuh ke orang-orang coffee shop tuh kayak gimana sih? Apakah saling ini dan lain sebagainya? Nah kalau misalnya ini bisnis cake di Garut ini secara rintangannya itu bagaimana? Apakah dari pesaing kah atau dari banyaknya juga? Kehitung banyak gak bisnis cake di Garut? Bisnis cake pasti banyak ya. Banyak kok. Di Garut banyak. Cuman
kita tuh gak fokus sama pesaing. Oke. Kita tuh fokus ke diri kita sendiri. Iya, Karena apa? Karena kalau kita pikirin pesaing, Karena kompetitor mikirin eta ya kumaha. kita gak fokus sama diri kita sendiri Iya, kan. betul. Kita gak berkembang sama diri kita sendiri. Jadi mending kita cukup udah weh sama diri kita sendiri, kita elevate rasanya, Iya. kita perbanyak menunya, kita bikin orang datang lagi nantinya. Iya. Jadi usaha kita lebih fokusnya ke Iya ke diri kita sendiri. Oke. Karena pasti kalau usaha Gak ada yang original lah. iya gak ada yang original pastinya. Oke. Kita terinfluence sama orang lain terinfluence sama orang yang lainnya pasti kayak gitu. Ya, kalaupun misalnya kita di copy, ya udah kayak ya udah kembali ke jalan sendiri ke masing-masing Iya. aja. Atau at the end of the day produk aku masih tetap laris kok Iya, gitu iya. kan. Oke. Ya jadi ini kayak emang suami istri yang menjalani hubungan suami istri dengan menyertakan anak barunya ini Agathe Iya. ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Anak pertama. Anak pertama justru. Oh iya anak pertamanya Agathe iya. Dan satu hal ya yang dari pertama Ya. kita ada sampai sekarang yang mungkin apa ya udah jadi prinsip ya. Ya. Kita itu bener-bener nggak pernah nanya harga sama sekali ke orang, ke sesama pesaing. Itu sebenarnya suka ada. Iya, itu wajar sih ya. wajar lah. Hal-hal yang Tapi kita wajar. tuh enggak Iya. gitu. Malah kita juga sering beli kok ke kompetitor kita iya. gitu. Tapi Oh, nggak oke. kalau misalnya untuk cek harga aja nggak pernah, bener-bener nggak pernah. Jadi sefokus itu ya udah. Kita mah jalan aja, orang udah pede inilah Iya. gitu. Rezekinya pasti ada Itu sih. masing-masing ya. Betul. Jadi secara kenapa pede? Karena emang modalnya udah terbangun jauh-jauh ya. Iya, bertahun-tahun. betul. Jadi kalau nongkrong sama kompetitor tuh ya udah nongkrong aja nggak Iya, nanya-nanya harga ya. Iya, nggak Oke. nanya-nanya harga. Itu jujur kelas sih. Kelas ya itu ya. Mahkotamu king itu. Kelas ya itu. Oke, kita tanya lagi apa ya yang di Thor ini yang bisa kita tanyain. Interior sudah. Sampai saat inilah. Sampai saat ini kira-kira respon yang paling berkesan dari customer apa? Yang di online atau offline? Responnya pasti enak lah. Banyak yang saya bukan self claim, cuman banyak yang datang bilangnya di Garut susah namanya kayak gini gitu. Oh iya. Iya, pasti banyak lah, banyak yang datang kayak gitu. Terus ada suatu momen kayak gini ya. Misalkan hujan gede nih, orang maksa datang buat ke Agathe walaupun hujan gede. Terharu banget. Kita sangat terharu sama. Sampai aku tuh pernah nangis kayak ih, Iya. terharu banget gitu orang ngebela-belain kesini buat cuman ke Agathe doang lagi hujan gede kayak gini. Iya, pasti happy lah datang orang maksain hujan datang ke suatu tempat buat beli produk kita kayak gitu. Oke. Sorry, tapi sebelumnya kalau dari POV aku ya, kalau aku sedih, kenapa alasannya apa? Karena menurut aku dengan teman-temanku, circle dan lain-lain sebagainya di umur segini, kita hujan-hujan itu maksain datang ke coffee shop untuk nyari yang anget-anget itu masih dalam batas wajar. Iya. Kita datang hujan-hujan bela-belain beli makan wajar, lapar. Tapi bela-belain lagi hujan datang untuk nyicip kue itu jujur terharu sih, Iya bener. kan, terharu banget. Terharu sih itu. Mungkin itu gak tahu dikasih ke pacarnya gak tahu apa, tapi dengan dia datang ke tempat kue jujur terharu sih ya. Iya. Terus ada juga kan aku tuh udah lama nggak ketemu sama teman aku, bener-bener lost contact lah kita dari SMA. Dia tuh nyicip roti, katanya Rin beneran ini roti kamu enak banget katanya gitu. Asli benar kata aku tuh ya, jangan peres lah. Iya serius benar, soalnya ketika aku makan tuh ingetnya ke sesuatu yang enak gitu, maksudnya ke brand yang enak gitu. Oh iya emang kamu pernah nyicipnya di mana? Di Oslo. Kayak serius kata aku tuh ya, disamain rasanya sama yang di Oslo. Iya. Even aku tuh belum pernah ke luar negeri kan, Iya, maksudnya iya, belum iya. pernah ke Oslo-nya gitu. Tapi dia udah bilang kayak gitu, serius ini roti kamu mirip rasanya sama yang di Oslo katanya gitu. Wah, aku tuh langsung melting ya. Pasti ya. Langsung Pokoknya melting resep banget. yang dibikin teteh sendiri gitu Iya. tiba-tiba. Wah ternyata rasanya udah se level up itu. Iya, gitu. masalahnya tuh bukan dibandinginnya tuh bukan yang sama di Garut atau bukan sama di di luar, luar ya. negeri gitu. Jadi karyawan kita juga suka senang kalau dipuji sama customer. Iya. Happy mereka sampai loncat-loncat sampai kayak gimana. Iya, Sampai pasti. salting. Sampai salting. Apa Apresiasi biasanya gitu. diapresiasi apa tuh karyawan, pernah tahu nggak? Karyawan sih paling saya kebanyakannya saya karena saya doyan jajan pasti lebih ke makanan ya. Lebih ke makanan, tapi akhir-akhir ini kita kasih reward lah buat me time. Kenapa me time?
karena biar mereka libur tuh gak cuma di rumah. Oke. Bisa habisin waktu sama keluarganya di luar lah istilahnya ya. Walaupun cuma mungkin 2 bulan sekali, nantinya 3 bulan sekali. Tapi sebelumnya kita juga 2 bulan kemarin nih jalan-jalan ke Bandung buat liburan lagi. Liburan bareng. Walaupun cuma sehari, besok lagi masuk lagi kayak nggak gitu. apa-apa. Iya. Yang penting kita ada refreshingnya ya. Jadi selain kita diapresiasi oleh customer, kita juga pengen ngapresiasi karyawan kita. Nah, itu penting, gitu, betul, iya. betul, penting Jadi itu. salah satu caranya dengan itu. Terus juga selain itu, kita merasa walaupun kita UMKM ya, kita itu ingin selalu menyejahterakan karyawan lewat kayak gaji misalnya, gajinya itu sebisa mungkin harus layaklah seenggaknya untuk diri dia sendiri. Betul, Terus betul. kita kan bonus, ada bonus. Ada bonus? Iya, ada bonus loh. Kalau misalnya Ada bonus nih. 1 bulan nih targetnya segini misalnya gitu ya. Nanti ada bonusnya kalau misalnya melebihi target. Terus uang lemburan per jam kita dihitung, per menit ya. Per menit. Per 20 menit gitu kita dihitung. Terus juga ada uang konsumsi. Terus ada juga ada uang untuk BPJS pun kita kasih. Ini masukin ya di reels ya editor ya. Ini harus masuk di reels ya. Iya BPJS juga kita kasih soalnya ya selain saya dan suami saya yang menjalankan yang berperan penting itu adalah karyawan. Gitu karena kita tuh nggak selamanya ada di situ kan, karyawan kan yang bikin dari nol ini tuh karyawan aku semua gitu. Yang sampai lembur gitu ya. Betul. Kadang pulang jam 10. Kita kan kebanyakan cewek-cewek. Jam 10 pasti udah malam lah istilahnya buat cewek, tapi mereka kayak kita semangat gitu buat bikin agak tuh bukan cuma karena kuenya enak, kita bisa nanti bisa berkelanjutan. Kerja di sini gak cukup 1 tahun 2 tahun, bisa nanti jenjangnya naik lah istilahnya. Ada rasa saling memiliki. Iya benar, sampai ada karyawan aku yang udah dia tuh dari uang gajinya tuh bisa nyicil motor. Terus juga ada yang sekarang tuh kuliah, katanya gitu dia kuliah. Kan kita juga jadinya yang maju tuh bukan cuman kita berdua, bukan cuma partner juga aja. ke orang lain. Iya benar. Tapi tadi kepikiran bikin ada uang lembur, uang konsumen, uang konsumsi, uang BPJS itu siapa awalnya kepikirannya? Saya. Kenapa? Kira-kira itu perhitungannya lumayan beresiko loh. Gini ya. Kita tuh, saya fokusnya ke diri saya sendiri. Saya pernah kerja 12 jam. Satu hari. Ditambah sudah pulang tuh nambah 1 jam, 13 jam. Tapi gak dihitung. Tapi gak worth it gitu. Gak dihitung jam lemburnya istilahnya. Sedangkan saya pengennya tuh karyawan tuh kita hargain lah walaupun cuma 20 menit, 40 menit, 1 jam. Jadi sebisa mungkin mereka tuh gak ada di kita tuh gak ada istilahnya apa namanya? Tinggal rasa capek. Kalau lembur, bukan lembur ikhlas tuh apa? Loyalitas. Loyalitas. Lembur ikhlas loyalitas. Mana nih lembur ikhlas loyalitas ya? Harus dibayar. Kan itu kewajiban kita nanti pasti ada yang kita dapat kalau kita nggak ngasih kewajiban kita ke mereka lah istilahnya. Yang waktunya harus misalnya udah pulang dia tiduran istirahat sama keluarga, tapi kan ini masih sama kita gitu. Jadi kata suami aku tuh kasihan lah jangan kayak gitu. Boro-boro kayak gitu untuk motong jam istirahat misalnya, tolong dong ini dulu bentar ada yang beli, itu anti banget suami aku, nggak boleh gitu, harus di cover sama yang lain, biarin lah itu waktu hak dia buat istirahat gitu loh, udah jangan dulu diganggu gitu. Detail juga ya ini satu ya. Iya bener, dia tuh walaupun galak ya tegas sih, galak banget. Maksudnya galak ya? Istilahnya galak. Maksudnya galak ya? Tegas, tapi dia tuh sayang banget ke karyawan-karyawannya. Oke. Gitu. Tapi kelihatannya kalau di sini kalem gitu. Tapi kalau di toko galak berarti ya? Ya lebih ke tegas lah. Tegas. Cuman saya pasti kalau marah-marah ya sering ada juga. Penyebabnya. Nggak mungkin marah-marah tanpa penyebab. Alhamdulillah karyawan kita tuh ada yang udah 3 tahun, jalan 2 tahun ada. Awet Ada yang semua baru kok. juga. Ya. Tapi teteh ketika punya kepikiran gitu, gimana kalau kita bikin konsep karyawan kita tuh dapat uang ini yang tadinya kayak langsung oke atau kayak ini yakin? Oke dong, nggak apa-apa dong. Soalnya itu tadi kan agak ini kan berjalannya
apa sih ada kontribusi dari Iya. tenaga mereka juga kan, dari waktu mereka. Jadi aku ikhlas aja nggak apa-apa. Soalnya aku berpikir kayak gini, semakin banyak kita memberi, apalagi ke karyawan, Iya. itu tuh keberkahannya tuh bakal makin banyak yang kita dapat. Soalnya kita nggak tahu doa siapa di antara mereka yang Allah kabulkan gitu. Ya Allah, udah mau sejam aja kita nih. Oke, jadi ACC ya, ternyata Iya, nggak juga apa-apa. saya langsung nggak apa-apa. Dan Iya. berarti benar-benar pikirin itu tuh, detail banget ya, secara Ya, manajemen detail keuangannya sampai ya. hari terakhir lembur kayak misalkan semuanya lah istilahnya. Jadi kita tuh tetap keep in touch di kitchen, saya di saya di keuangannya, Iya. beliau di produksinya. Iya. Walaupun beliau kebanyakan ngurus anak sih di toko. Iya, iya. Jadi anak kita yang dua tuh Di bawah Di bawah. Di bawah ke toko. Oke, ya benar-benar. di bawah kata sampai ada momen aku tuh harus nyusuin 2 anak di toko. Iya. Susah banget gitu. Gak apa-apa, KDM juga kemana-mana bawa nihyang. Iya. Naon. Oke, berarti emang bener-bener ini kalau kita ulik F&B itu ya emang seru ya belakangnya banget. tuh, walaupun perjuangannya hektik dan lain sebagainya, tapi banyak ilmu yang bisa kita dapat. Terutama tadi ini sebelum kita closing ya, menurut AA Menteteh, ini berarti apa? Toko kue yang punya sistem gaji kayak gitu kayaknya cuma Agatha ya di Garut. Aku nggak tahu ya. Aku kita Cuman tidak kita penasaran dengan dapur Iya, orang ya. cuman kita berusaha buat kewajiban kita, haknya mereka kita Betul. penuhi gitu aja. Iya. Alhamdulillah sejauh ini kita nggak pernah tuh ada yang namanya gaji nunggak atau gaji telat, itu nggak pernah ada. Iya. Penting sih. Mending, Iya. mending kas kita tipis daripada kita makan haknya orang lah. Iya. istilahnya. Ditunda-tunda atau kayak gimana. Total karyawan udah berapa sekarang? Baru 7 7. kok. Sama kita 9 nih. Sama Ya, kita 9. itu dari sampai sekarang tuh baru Sampai sekarang. Iya. Ya. rata-rata umur berapa itu karyawannya? 24 ya? Ya. 22-an. Ya, nyarinya harus cewek atau enggak? Oh enggak kok, enggak. Oke, berarti- Syarat utamanya dia harus mau kerja. Mau Karena di kita laki-laki tuh- mau perempuan. ya, Oke. karena di kita saya tuh paling anti lihat orang yang saya pribadi paling anti lihat orang kerja tapi diem. Kerja tapi diam. Kerja tapi diam. Oke, kerja tapi Bayangkan. diam. Nah, Tapi nah otak abi jeung otak A beda juga nah. Iya. Menurut A gimana kerja tapi diam? ya kerja tapi bukan saya apa? Bukan saya gak mendukung Iya. atau itu kan tergantung kewajiban orang lain. Tergantung apa? SOP dari Iya. perusahaan masing-masing Betul, lah ya. betul. Saya mah cuman kalau saya main HP, Hah? TikTokan anti gitu. Oke. Itu di jam istirahat aja lah istilahnya. Iya, Kecuali iya, itu buat ngerti. konten. Ngerti. Jadi kebanyakan karyawan saya tuh kerja selama 8 jam tuh kerja gitu. Iya, iya. Ya 7 jamnya itu kerja gitu. Iya, iya. Dan Benar-benar uang dan kerja. lembur juga harus benar-benar dipakai untuk lembur. Jangan sampai kita ngebayar lembur tuh dipakai untuk hal lain yang Iya. di luar pekerjaan Oke. gitu. Ya kan Basic kita tambang sama-sama nih, basic tambang enak. nih. Hati-hati loh. Ngeri banget. Basic tambang nih, galak nih ternyata nih. Ini tambang ini basicnya dari produksian. Waduh, emang ini kolaborasi yang sangat baik dari suami istri ini. Alhamdulillah. Kita tepuk tangan dulu Arkinet. Obrolannya daging ya, walaupun ini rasanya manis tapi obrolannya daging ya. Jualannya kue tapi ngobrolinnya daging, ini jujur nih. Warginet semuanya, barangkali Warginet ada yang ingin lebih tahu detail Agatha itu apa ya, langsung aja datang ke mana lokasinya tuh? Ke Otista. Jalan Otista. Otista Iya. nomor 275. Kita Oke. ada tiap hari di sana. Ya. Iya. Dan tiap hari di sana ya. Tiap Iya. hari. Sebelum ditutup ada ini gak apa mau info apa ke Warginet soal Agatha atau ada apa kayak gitu? Boleh silakan. Kalau dari kamu dulu aja. Aku mau ngucapin makasih aja sih untuk Oke. customer aku, baik customer yang udah lama atau baru ya, atau nanti calon pembeli yang akan datang. Aku mau ngucapin makasih udah sering ngelarisin Agatha. Semoga keberkahannya juga sampai kepada kalian. Soalnya Amin. kalian itu bukan cuma membeli produk ya, tapi insya Allah memberikan rezeki juga untuk karyawan-karyawan kami gitu, untuk kesejahteraan kami, karyawan kami gitu. Dan mau bilang juga maaf banget kalau misalnya pernah beli ke Agatha terus dapat pengalaman yang kurang enak. Tidak ada usaha yang sempurna lah, kita Ya. tuh belajar setiap hari ya. Betul, Mohon betul. maaf banget gitu, jangan sampai kapok gitu, jangan tolong banget jangan jangan diperpanjang lah istilahnya gitu ya.
ya namanya juga gak ada yang sempurna lah. Betul ya, namanya juga usaha ya naik turun lah, ada momentumnya. Iya, nggak setiap hari kok kita tuh melakukan kesalahan. Nah, gitu. Betul. Ah, boleh silakan. Kalau saya paling ngucapin terima kasih banyak kepada partner kami, ada Teh Asri, Ya. sama Aderi. Aderi, sama yang udah bantu dari lingkungan Circle Web ya, ada Iya. beberapa orang. Terus terutama ke karyawan-karyawan kami. Iya. Yang udah ngeluapin tenaganya buat bikin Agathe terus berkembang jadi dan Ya, jadi haru kan ya. Perjuangan udah 5 tahun menuju 6 tahun ya. Ya karyawan ya. Ini yang dari awal sampai hari ini masih tetap ada gak? Atau ada yang Ada. udah? ada Ada. Ada yang nemenin banget berarti. Ada yang masih dari awal, ada yang beberapa keluar juga ada. Cuma ada. namanya hidup lah pasti bertumbuh. Betul. Teteh buat karyawan teh pesan-pesan teh. Karyawan teh sebagai founder nih kira-kira boleh. Terharu aku. Gak apa-apa. Tapi ini ya boleh. Tisu dulu ambil, boleh tisunya diambil silakan. Ini pesan untuk karyawannya dari founder Agathe. Ini karena tetehnya tuh benar-benar merhatiin kalian banget, ini nemenin kalian banget ya. Iya, soalnya kayak dia kan manggil aku ibu ya. Udah kayak apa tuh? Iya, keluarga ya. Sedih banget ya. Soalnya tahu gitu ya. Tahu. Ikutan nangis operatornya ya. Tahu gitu perjuangan kalian gitu kalau apa ya? Kalian tuh orang-orang hebat gitu ya. Mau kerja sama kita gitu. Soalnya apa ya? Dedikasinya juga luar biasa banget gitu. Meskipun sering kita omelin, itu juga kan demi kebaikan Agathe gitu ya. Agathe baik tuh pasti buat kalian juga gitu pada akhirnya. Terus sering banget juga ini sama customer dikomplain, di apa ya, dimarahin gitu, sering banget, tapi kalian tuh tetap senyum gitu, tetap tulus ngelayanin customer gitu. Makasih juga udah saling baik sama rekan kerja, itu penting banget. Tolong dijaga relasinya gitu ya. Pada akhirnya Agathe maju itu bukan cuman buat kita aja gitu, buat kalian juga. Betul. Buat apa ya? Soalnya aku juga ya melihatnya kalau misalnya nggak ada kalian tuh nggak tahu lah kayak gimana gitu. Buat bersama pada akhirnya ya. Apalagi udah kenal juga sama anak-anak gitu, bener-bener udah keluarga banget lah. Semoga kita sama-sama terus maju. Iya. Gitu. Jadi selain profesionalitas kerja ada juga hubungan keluargaan yang dibangun ya di Agathe ya. Oke, iya. Teteh terharu banget. Terharu banget. Dekat banget ya sama karyawan ya. Iya, terharu banget. Pokoknya kita tuh sering curhat apa, meskipun aku atasannya mereka gitu ya, mereka tuh suka ngomong, suka cerita apa segala macam, tapi tetap punya rasa hormat gitu ke kita juga, tetap segan sama kita gitu. Dan itu justru yang dibutuhin, hubungan erat antara founder dan juga ini karyawan-karyawannya tetap terjaga ya. Iya, betul. Mungkin untuk karyawan tadi kan nih barangkali ada yang pernah dibentak sama ada yang pernah dimarahin karyawannya. Kalau dari saya mungkin saya minta maaf secara pribadi, udah pernah marah-marah lah istilahnya. Saya marah bukan cuma karena emosi gitu, tapi demi kebaikan kita juga. Betul. Demi kebaikan Agathe, biar Agathe nanti bisa 20 tahun lagi, 30 tahun Amin banget. Iya, cuma gak mau pas lagi viralnya aja gitu, pengen langgeng. Betul. Gitu. Di samping karyawan, di samping dengan customer dan sebagainya, sebetulnya ini adalah bagian buah dari kolaborasi AA sama tetehnya sendiri tentunya ya. Karena mungkin teteh sendiri kalau jalan sendiri gak sama AA, gak tahu mungkin Agathe hari ini seperti apa. AA juga kalau ketemu teteh gak tahu tuh. Jadi sebetulnya selain makasih ke karyawan, harusnya kalian juga makasih kepada masing-masing dari kalian ya, betul ya. Ya, karena kalau kalian nggak kolaborasi, wah Agathe nggak akan seviral ini dan seramai ini, betul. Iya, alhamdulillah. Ya, soalnya sebelum kita nyalahin karyawan ya, kita juga pasti introspeksi diri kan sebagai leader gitu. Mungkin mereka melakukan kesalahan atau kena komplain itu, apakah ada SOP dari kita yang kurang jelas apa gimana. Jadi kita juga nggak serta-merta nyalahin konsumen sih, nyalahin karyawan. Belajar lah. Ya, Try and error, ada yang gagal kita coba lagi, perbaiki lagi, gagal, coba lagi, perbaiki lagi. Siap. Tepuk tangan dulu buat Agathe. Mantap. Terima kasih Teteh. Iya. Teh Karin hatur nuhun, Kang Purwa hatur nuhun. Makasih banyak. Mudah-mudahan Agathe lancar. Amin. Customernya makin banyak. Amin. Buka cabang di mana-mana. Amin. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Terus karyawan sama kaliannya juga makin hangat hubungannya. Amin ya.
Mudah-mudahan juga buat warginet nih yang belum jajan, yang belum datang ke Agate bola sudah. Ditunggu, kita Ditunggu tunggu banget. ya. selalu. Ditunggulah pokoknya ya. Iya. Rasakan bagaimana kehangatan dan kemanisan Agate. Ya. Seperti yang saya rasakan tadi. Ucapkan terima kasih. Sekali lagi Agate, Ya, makasih ya. Terima kasih juga ya. Makasih warginet juga terima kasih. Asgatur, Asga Umroh, Garut Souvenir, rental aja. Agrapana Furniture, terima kasih telah menyertai membersamai Suara Garut sampai hari ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.